semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Susi Fitri. Mama itu nikah umur berapa sih? Terus awal mula Mama ketemu sama Ayah tuh kayak gimana? Terus apa sih yang bikin Mama mantep? Aku mau nikah sama cowok ini gitu. Nah, menurut Mama, kalau plus minusnya nikah muda, nikah di umur segitu itu apa? Kalau menurut Mama, perasaan dulu kalau usia segitu memang masih nggak dibilang nggak terlalu muda juga. Tapi dari pribadi Mama sendiri merasa usia segitu itu kita masih muda banget karena belum banyak pengalaman yang Mama dapat. Apalagi Mama kan anak terakhir, nggak pernah pergi kemana-mana, nggak pernah mengerjakan pekerjaan rumah yang bisa semuanya karena ibu Mama itu dulu nggak pernah memaksakan suatu pekerjaan rumah atau pekerjaan yang kita sudah dewasa kewajiban kita, tapi cuman kayak tahu diri sendiri gitu. Iya, jadinya soalnya begitu nikah kan kita langsung lepas dari orang tua 1 bulan, katanya orang Jawa dulu. Kalau kita mau pergi dari orang tua apa sudah mau rumah sendiri, nunggu 1 bulan usia pernikahan. Itu namanya nunggu selapan dulu. Oh. Ya, kayak kita sudah boleh kemana-mana, kita sudah bebas dari bahaya atau apa. Itu menurut mitos Orang Jawa. Jadi nunggu 1 bulan usia pernikahan, Mama ikut Ayah ke Gresik. Mama pisah dari orang tua. Padahal Mama itu enggak pernah kemana-mana, enggak pernah pisah sama orang tua. Apalagi dari pihak Akung, ayahnya Mama itu kan kayak ke Mama kayak sangat protektif sekali, sangat ngeman karena Mama itu Cewek perempuan sendiri. sendiri. Ya. Akhirnya kita 1 bulan pernikahan langsung hidup mandiri di Gresik. Kita ngekosnya pun di rumah bukan kos-kosan mewah, itu kos-kosan yang sangat-sangat sederhana, dari kosan yang terbuat dari separuh batako, separuhnya kayu papan, dan atasnya pun itu Eternit. Iya, jadi di Gresik kotanya panas dengan keadaan kos-kosan yang Panas. seperti itu, ditambah ukurannya nggak terlalu besar, otomatis bisa dibayangkan kan gimana panasnya di situ. Tapi kita senengnya itu semua kalau kita bangun dari nol sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau orang tua kan ya enggak, kita juga nggak memungkiri, nggak mungkin lah kita lepas begitu aja dari orang tua, kan nggak mungkin. Tapi sebagian besar kalau usaha kita sendiri, kita ngumpulin apa-apa sendiri, kita bisa belajar semuanya sendiri dari nol, itu nikmatnya sangat terasa. Jadi kita itu kayak punya harga diri gitu loh. Punya pencapaian. Iya, gitu. aku nggak jagakno wong tua. Aku gak mengandalkan orang tuaku, meskipun toh orang tuaku bisa mencukupi hidupku awal-awal aku nikah. Tapi kan kita bisa ngerasain dari awal kita pengantin baru itu ndak punya kasur loh. Bayangin ndak punya kasur. Ada kasur busa tipis, mungkin tebelnya tinggal 2 sentian. Jadi kita tidur bawah, kita ndak punya almari pakaian, Terus bikin sendiri. Iya, almari ada, cuman dari plastik. Cuman kalau buat orang dua kan itu Kurang. jadi terlalu banyak beban. Oh, Jadi takutnya. kurang kuat. Iya. Terus tahu nggak dari rumah itu yang Mama bawa itu apa? Kan dari orang tua dibawain kayak sepasang piring, sepasang gelas, sendok, Alat cuman makan. itu aja. Kebetulan di tempat kos Ayah sudah ada perlengkapan masak, meskipun enggak bagus, sudah enggak bagus lah, tapi masih bisa dipakai. Yang dibawa Mama itu apa? Bukan apa-apa, Boneka. boneka
Waktu mama remaja ya itu yang tak bawa. Nurun guys sampai sekarang ke anaknya ini. Terus juga dulu kan nggak punya sepeda ya Maya. Waktu hamil aku itu kan naik sepeda pancal itu loh, sepeda goes dari Malang ke Gresik, terus Gresik ke Malang juga. Oh itu ayah waktu remaja, waktu mau daftar kerja ke Gresik kan dulu memang apa ya, ayah itu dari sekolah SMK, pokoknya dari sekolah SMP sampai SMK itu sukanya naik sepeda ontel, jadi ngayuh terus. Mungkin dulu masih muda jadi kuat ya. Terus punya tekad karena kan enggak punya uang, belum punya penghasilan. Jadi nyari kerja ke Gresik itu pernah naik sepeda ontel itu dari Lawang ke Gresik. Wih, bayangin. Karena apa ya? Niatnya pengen cari kerja. Terus selama usia pernikahan awal-awal itu kita juga belum punya kendaraan. Jadi yang kita pakai itu ya sepeda ontelnya ayah itu. Terus karena biasanya dibuat naik sendiri karena sudah ada mama, akhirnya dibelikanlah boncengan. Nah, kemana-mana mau kita belanja ke Ramayana apa kemana, ke pasar gitu, naik sepeda ontel ya. So sweet ya. Ya untungnya Ramayananya itu kita Gresik kota. Ya kemana-mana deket. Jadi mau kemana-mana nggak segitu jauh. Terus yang bikin apa ya, kita dulu merasa penuh dengan perjuangan itu waktu hamilnya kakak. Kalau nggak salah hamil 6 bulan mungkin. Oh besar ya udah nih. Awalnya itu kayak minggu pagi itu kan dulu ayah kerjanya itu long shift. Long shift itu maksudnya 12 jam. Jadi Dari jam 7 ke jam 7. ya, waktu ketemu sama keluarga itu sangat kecil sekali. Dan liburnya pun itu enggak harus seminggu sekali. Kadang 2 minggu sekali nunggu ayah habis shift malam. Nah, kebetulan itu kan pagi kita mau jalan-jalan karena mama hamil, mau jalan-jalan, itu jalan-jalan ke pelabuhan. Nah, kita duduk di pelabuhan itu kelihatan sekali apa Madura, terus Perak gitu. Terus ada niatan gini, ayah bilang gini, "Adek nang Perak lapo ya nang Perak? Ngapain ya ke Perak?" gitu. Enggak wes ngono. Wes kalau kita ayo nang Sunan Ampel, ayah ngajaknya ke Sunan Ampel. Aduh ya, Sunan Ampel itu kan Surabaya, ngono ya capek Jauh. sekali. Kita naik angkot ngono. Enggak, ya ayo naik sepeda ontel. Bayangin dalam kondisi hamil 6 bulan terus mama diajak naik sepeda ontel ke Sunan Ampel. Terus kondisi sepedanya ayah itu, boncengannya itu kan cuman besi aja. Kalau buat jarak jauh itu kan Pantatnya sakit. Sakit banget. Akhirnya sama ayah dikasih bantalan busa yang sudah tipis banget, itu ditali sama rafia. Kita nekat pagi itu nekat terus jalan sampai ke Romo Kalisari itu daerah Surabaya. Nyampe sana itu kan sudah panas banget, mama sudah tidak kuat minta jalan sama dorong sepeda ontel itu sama megangi gini punggungnya, mama tidak kuat. Iya kan sudah hamil besar jadinya pasti kan energinya juga kebagi sama dedek bayinya ya. Sama aku. Bayangkan naik sepeda motor aja orang hamil capek, apalagi naik sepeda ontel. Akhirnya kan mau nyerah, terus si ayah bilang gini, "Ayo tadi jangan nyerah. Siapa tahu nanti anaknya itu besok itu kalau punya cita-cita itu bisa terwujud, terkabul. Amin ya Allah. Makanya jangan nyerah." Akhirnya dikasih motivasi seperti itu karena pengen banget ya anak yang mama kandung ini suatu saat dia punya cita-cita, punya keinginan bisa terwujud. Amin. Akhirnya ya Allah. meskipun dengan punggung sakit, pinggang sakit, perut rasanya kaku sekali gitu. Bukan terpaksa, wis udah niat bertekad seperti itu. Kudu kuat, harus kuat. Akhirnya pelan nyampe juga di Sunan Ampel. Di sana kita berdoa ziarah ke wali ya. Sama berdoa semoga
kelak lek punya anak-anak itu sesuai yang kita harapkan, minimal jadi anak yang solihah, anak yang bisa ngangkat derajat kedua orang tua gitu. Akhirnya nyampe juga di sana. Tapi tahu nggak pas di sana itu, aduh ya Allah, bayangkan Gresik Surabaya itu kita tempuh dengan len aja agak lama, apalagi sepeda ontel ya. Sepeda motor pun lama. Rasanya dehidrasi banget. Terus Kan tahu nggak di Sunan Ampel itu kan banyak orang jual makanan, minuman, seolah-olah itu minuman, makanan yang kita lihat itu pengen kita makan semua. Minuman itu pengen diminum semua saking dehidrasinya, Masya Allah. rasanya kayak orang puasa terus lihat takjil gitu ya. Itu nggak kayak orang puasa aja, ngalah-ngalahi orang puasa. Tapi kalau lihat kecoa kayak kurma nggak mah? Kagak iki ada aja kok bisa kecoa disamain sampai kurma. Biasanya orang kalau puasa itu gitu. Nggak sampai berimajinasi seperti itu, enggak. Cuman ada orang jual jajan gitu, beli. Ini tak beli, tak bawa sekresek gini. Seolah-olah semua mau tak makan, mau tak minum. Padahal setelah itu mama ya apa ya, seteguk dua teguk Secukupnya. Kayak Sekarang sampai sekarang ini ya. Fun fact, kalau mama lagi makan atau apapun, pesan apapun kayak pengen makan banyak gitu. Padahal yang dimakannya sedikit. Terus kalau makan kebiasaannya itu suka nyisa 2 sendok, 1 sendok gitu. Katanya enek, guys. gimana ya? Itu Emang enak. itu kan apa ya, perjuangan mama sama ayah dulu ya waktu baru mengawali hidup. Nah, kalau buat Via ini mah kriteria menantu idaman buat Via gimana? Kayak menurutnya mama ya, sosok prianya itu seperti apa, terus keadaannya itu kayak gimana, lebih baik kita berjuang sebelum nikah atau setelah nikah, kayak gitu-gitu. Dari kriteria cowoknya aja dulu. Kebetulan anak mama kan cewek semua, jadinya mama itu keinginannya sebenarnya ndak muluk-muluk kalau mau cari menantu. Pertama, dia harus orang yang soleh. Kenapa kalau harus orang yang soleh? Orang soleh itu pastinya kan bisa membimbing istrinya dan keluarganya kelak. Amin. Itu. Kedua, apa ya? Mama ndak minta dia harus kaya, harus apa, ndak. Mama cuman pengen dia itu sayang sama anaknya mama. Karena apa? Orang tua kan nggak bisa selamanya menjaga anaknya. Kalau dia dapat pasangan yang tepat, otomatis apa rasa sayang orang tua atau orang tua menjaga anaknya itu bisa terwakilkan melalui pasangannya. Yang ketiga apa ya, kalau masalah fisik sih Fleksibel. iya enggak bisa orang itu harus kamu harus cari suami yang seperti ini enggak. Yes, intinya 2 itu aja. Berarti soleh, penyayang, dan kalau bisa royal ya. Meskipun enggak, maksudnya itu meskipun ke istri, ke keluarga itu kalau bisa besoknya itu jangan eman-eman gitu loh ke istri. Karena apa? Istrimu itu mengandung apa ya, magnet rezekimu. Makanya nggak usah apa ya. Karena apa? Kita kerja, kayak suami kerja buat apa kalau nggak buat anak istri. ya benar-benar. Kalau aku sendiri ya, itu calon suami idaman. Seperti yang disebutin mama tadi, tapi ada tambahannya. Aku nggak mau cowok yang kasar baik dalam perkataan ataupun perbuatannya gitu. Pokoknya anti banget gitu sama cowok kasar. Bener nggak, Ma? Oh, bener banget. Karena kenapa? Wanita bukan mama aja ya, wanita. Terutama dilukai perasaannya karena kata-kata kasar tuh. Waduh, sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku. banget lah. Terus nasihat terakhir ini, Mam. Nasihat buat Via ke depannya, terutama buat ke jenjang pernikahan sih fokusnya.
apa ya? Kayak apa ya Kak ya? Seperti Kayak apa ya? menurutnya mama aku pantasnya nikah di usia berapa? Kalau menurut mama meskipun usia kamu sekarang mau 21 masih kayak anak-anak, terus mama mau bilang kayak gimana ya? Dewasa aja juga belum. Ya nggak tahu sendiri. Kadang orang kan bisa berubah dengan berjalannya waktu, itu bisa berubah sendiri, bisa berubah jadi dewasa, bisa apa ya? Didewasakan oleh keadaan. Iya benar. Ya pokoknya kita udah siap gitu kan, siap secara mental, terus siap secara finansial juga Iya, penting benar. kan. Iya. Jangan buru-buru nikah, memburu karena Pengen mesra-mesraan. iya, sebenarnya karena beda sekali meskipun kita romantisnya kita pacaran, terbukanya kita pacaran, apa ya? Pokok beda biasanya ya Iya, kalau pas pacaran kita sama pas nikah. terjun ke pernikahan itu otomatis semua itu bakalan terlihat aslinya. Ya semoga aja dari awal pacaran sampai menikah pun nggak berubah. Kadang orang ada berubahnya, oh ternyata tidak seperti pas aku pacaran ya gini. Ada berubahnya tapi semoga aja enggak banyak. Jadi kita kan oh tetap pasanganku ini tetap mulai aku awal pacaran Kenal. sampai menikah pun ya Tetap lembut, tetap baik. Nah, amin ya Allah. tapi ya jangan minta lembut terus, kan namanya sifat manusia. Kadang kan pas capek, pas apa pasangan itu kan kadang ya bisa ada kayak agak emosi, Iya. agak gimana, agak ke kita agak cuek Nah. gitu. Itu penting juga buat lihat orang marahnya itu kayak gimana sih. Maksudnya marahnya itu kayak sampai banting-banting, atau yang marahnya omongannya jelek, atau yang marahnya cukup diam diri gitu kan. Jadi kita bisa menilai dari caranya dia mengolah emosi kayak gimana gitu kalau menurut aku. Oke guys, sekian video dari kami. Jadi kesimpulannya apa ini mah dari video ini? Nggak usah keburu nikah, yang penting siap dulu gitu. Terus cari pasangan yang bisa menyayangi kita, gitu ya Maya. Nggak usah buru-buru, tapi nggak menolak juga. Kalau memang takdir kita menikah di usia muda, terus mau gimana lagi? Yang penting jangan buru-burunya itu karena kita buru apa ya, buru seneng aja. Soalnya terjun ke pernikahan itu bukan hal yang mudah, sangat-sangat berat. Apalagi itu kan dijalaninya seumur hidup ya. Jadi kita nggak bisa apa ya asal-asalan gitu kalau mau memulainya. Oke guys, terima kasih untuk saran video berikutnya. Kalian bisa